Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa pada hari ini. Sahabat religi, dalam program Kemenak Rembang on Podcast hari ini, kita telah mendatangkan narasumber penyuluh agama Islam yaitu Bapak Haji Muhammad Sodik, Sarjana Syariah. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Sodik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, keluarga bagaimana Bapak? Alhamdulillah juga diberi kesehatan. Semoga Alhamdulillah. kesehatan selalu. Kesibukannya apa nih Pak? Puasa ini Pak? Biasa seorang penyuluh agama itu kesibukannya ya hanya ngaji dan kumpul-kumpul dengan teman untuk sedikit memotivasi teman-teman ketika bertemu. Itu adalah tugas kami keseharian. Memberikan penyuluhan ya Pak ya, walaupun Memberikan sedikit demi sedikit begitu. formal dalam forum pengajian itu menjadi tugas kami. Kalau di forum-forum Ya. tidak formal. Bapak Sodik ini penyuluh agama Islam di wilayah mana Bapak? Di wilayah Kecamatan Lasem dan Seluke. Lasem dan Seluke ya. Ya. Sudah berapa lama menjalani profesi sebagai penyuluh agama Islam ini? Sebenarnya itu sejak awal kami menerima SK CPNS 2008, tapi terkendala pada waktu itu pada tahun 2011 karena terkendala ada aturan baru, kemudian kami sementara ditetapkan sambil menunggu penyesuaian dengan ijazah kami. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2018 kami mulai aktif lagi di penyuluh agama Islam fungsional. Oh begitu, alhamdulillah ya Pak Sodik. Ini Iya. juga selain sebagai penyuluh juga sering diundang ya di pengajian di desa-desa. Jam terbangnya sudah tinggi nih Pak ya. Ya bukan begitu, itu hanya di lingkungan skala RT saja. Biasanya itu ibu-ibu muslimat, pengajian tingkat RT hanya itu saja. Bukan jam terbang tinggi berkelas seperti mubalik yang Iya. sudah Bapak ini merendah. Ya, Bapak Muhammad Sodik kali ini akan membicarakan tentang 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Bapak Sodik, 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Ini maksudnya puasa Ramadan atau puasa dalam artian luas Pak? Semua puasa yang dianjurkan dalam Islam. Kalau masalah itu karena teks hadisnya itu bukan dikhususkan untuk puasa Ramadan, dalam teks hadisnya itu untuk orang-orang yang berpuasa saja. Jadi mungkin ini puasa secara umum, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Karena momennya ini adalah momen biasa, hadis ini itu biasa dikeluarkan, dipakai untuk para mubalik itu biasa di momen-momen Ramadan. Oh begitu. Jadi identik dengan puasa Ramadan. Memotivasi umat muslim ya, Iya, agar untuk sungguh-sungguh dalam memotivasi menjalankan puasa Iya, Ramadan. begitu. Ya. Bisa disebutkan Bapak 2 kebahagiaan orang yang berpuasa ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrarati riyaqil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdhalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Yang kami sayangi Mbak Ikoh. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudara yang mendengarkan acara ini, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini saya bertemu dengan bidadari cantik dari Kementerian Agama yang sudah melalang buana terkait dengan liputan-liputan di Kementerian Agama, dan alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini
kami mendapatkan kesempatan, kebahagiaan untuk bertemu orang-orang yang pada saat ini sudah viral di media-media massa, khususnya di Kementerian Agama. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tema dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftar." Ada redaksi lain, farhatun inda iftar ini artinya kebahagiaan ketika berbuka. Berbuka puasa ya. Berbuka puasa. Orang yang berbuka puasa itu biasanya tidak tua, tidak muda, tidak anak-anak. Biasanya itu selalu merasakan kebahagiaan. Apalagi di kalangan anak-anak ketika saya masih kecil dulu itu menjelang berbuka itu biasanya sudah mengumpulkan jajan-jajanan, Beli jajan dulu. buah-buahan, minum-minuman Ya. dikumpulkan semua. Padahal itu belum tentu nanti akan dimakan semua. Tapi kebahagiaan itu selalu dirasakan bagi orang-orang yang akan berbuka puasa. Bahkan ketika waktu berbuka puasa belum tiba itu sudah siap-siap. Ya, menyiapkan menu berbuka berbuka, di depannya sudah disiapkan beberapa makanan-makanan yang menjadi kesukaannya dan lain-lain. Itulah. Kemudian dalam redaksi yang lain itu wa farhatun khina yuftar, itu redaksi hadis yang lain seperti itu. Yang pertama kata farhatun inda iftar. Itu dalam redaksi lain juga seperti itu. Nah, kebahagiaan seperti ini tentunya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mau menjalankan puasa sehari penuh. Kemungkinan juga kebahagiaan itu, kalau kebahagiaan secara materi, kebahagiaan nafsu insaniyah atau syaitaniyah atau nafsu hewaniyah, itu biasanya kebahagiaan dari segi makanan. Kebahagiaan dari segi makanan itu biasanya habis makan sudah habis kebahagiaan itu, sudah selesai. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita berbuka itu, kita merasakan betapa bahagianya kita sudah bisa menyelesaikan kewajiban kita untuk menjalankan puasa sehari penuh. Bukan karena mau makan menu yang banyak gitu ya. Yaitu sebagian dari kebutuhan nafsu kita. Sebenarnya kebahagiaan itu ya cenderung ke kebahagiaan ketika merasakan ya sudah kita merasakan lapar dan dahaga sampai titik yang paling lemah saat kita itu berpuasa. Kita merasakan bahwa kita merasakan diri kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu. Seperti halnya bahagia ketika kita mengerjakan kewajiban yang lain. Seperti kita sudah menyelesaikan kewajiban sholat. Orang yang sudah menyelesaikan kewajiban dari Allah seperti sholat, tentunya kita akan merasakan ketenangan dan senang. Beda kalau belum sholat misalnya, kita akan gelisah. Tidur pun kita tidak bisa nyenyak karena belum melaksanakan kewajiban itu tadi. Itulah kebahagiaan dari segi yang pertama untuk wa farhatun khina yuftar. Ya, bisa dalam artian juga gini ya Pak ya. Kita bisa turut merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang sedang kelaparan yang hanya bisa makan sehari sekali gitu ya. Kita juga hidup bersosial, berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kita juga merasakan, oh seperti ini rasanya kalau orang itu lapar. Ya, mestinya kan Allah memberikan kebahagiaan itu tidak serta-merta diberikan kepada semua orang. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang
berpuasa saja. Bisa juga kebahagiaan itu ketika kita sudah merampungkan puasa, bisa juga diartikan kita sudah selesai dan akan mendapati hari-hari yang bahagia seperti hari-hari Lebaran. Oh, Itu kan begitu kita ya. sudah merasakan ya, ketika kita sudah puasa sebulan penuh, kemudian ya hina yuftar itu maksudnya kita selesai menjalankan kewajiban berpuasa sehingga pada saatnya bahagia kita memasuki hari kemenangan, sudah selesai kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menyelesaikan kewajiban itu, dan pada saat hari Lebaran itulah kebahagiaan itu akan kita temukan pada saat-saat seperti itu. Ya. Lantas kebahagiaan yang kedua Pak setelah berbuka ya. Kebahagiaan yang kedua adalah farhatun hina ya, farhatun hina yulqa rabbahu. Dalam redaksi yang lain, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita itu bertemu dengan Tuhan kita. Tuhan kita. Ada kalanya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal yang soleh. Sebenarnya dambaan dari setiap insan itu ketika kebahagiaan itu nanti akan kita dapatkan ketika di yaumil akhir, di akhirat nanti. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dambaan setiap manusia yang beriman. Cita-citanya adalah bertemu dengan Allah. Sebab apa? Bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, itulah nikmat yang paling tinggi bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, untuk itu dalam surat Kahfi yang paling akhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka supaya dia beramal dengan amal-amal yang sholih, amal-amal yang baik. Sebenarnya ketika orang itu mengerjakan amal yang baik itu secara otomatis dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenarnya akan pahala yang akan diberikan oleh Allah lebih-lebih untuk orang-orang yang berpuasa. Besok di surganya Allah itu Allah menyediakan khusus bagi orang yang berpuasa. Di surga itu ada pintu surga yang namanya Babur Royan. Babur Royan, pintu Rayyan ya. Babur Royan itu khusus, spesial, dikhususkan pintu yang digunakan oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau pintu-pintu yang lain mungkin orang-orang yang memasukinya karena punya amalan-amalan yang lain, tapi khusus untuk yang berpuasa ini Allah spesial memberikan pintu bagi orang-orang yang berpuasa adalah Babur Royan untuk memasuki surga dan nanti akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Nikmat itulah yang nanti menjadi puncak kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa yang seperti apa ini Pak? Mungkin puasa itu ada tingkatan-tingkatannya juga ya. Puasa itu ada tingkat-tingkatannya. Puasa secara umum, puasa secara khusus, puasa secara khusus orang-orang spesial. Kalau puasanya orang-orang umum seperti kita-kita ini, ya, puasanya bisa nggak umum. Mampu meraih pintu Rayyan tadi Pak? Seperti kita-kita ini. Di situ dikatakan dalam janjinya Allah kan, orang yang akan memasukinya kan sebagai ganti ketika merasakan lapar dan dahaga ketika berpuasa itu Allah menjanjikan akan bertemu dengan Allah. Tentunya bertemu dengan Allah karena bertemu dengan Allah itu di surganya Allah. Tentunya
secara otomatis juga akan melalui pintu-pintu itu tadi. Walaupun karena diukur dari keilmuannya seseorang, kesolehan seseorang. Tapi saya kira janjinya Allah itu semua orang yang mau menjalankan ibadah puasa karena kadar keimanan seperti apa itu akan dibagi menjadi tingkat-tingkatan. Berbicara dengan bisa bertemu dengan Allah ya setiap kali melakukan kebaikan. Ibadah di bulan puasa ini ada bermacam-macam ya Pak ya. Tarawih, iktikaf, tadarus Al-Quran, sedekah, infak memberi gitu ya. berbuka orang. Ya, berbuka itu berarti kita berkesempatan bertemu dengan Allah semakin banyak ya Pak ya. Atau kriteria ibadah amal baik semacam apa yang sampai kita itu bisa merasakan bertemu dengan Allah? Tadi di ayat itu dikatakan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, fal ya'mal amalan sholih. Yang namanya amal soleh itu amal apa saja. Yang penting kebaikan-kebaikan, apalagi kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang diamalkan ketika bulan Ramadan. Banyak sekali pilihannya. Tinggal pilih, Allah sudah memberikan, sudah menggelar kebaikan-kebaikan, tinggal kita memilihnya dalam bulan Ramadan. Apa saja menurut kemampuan kita. Dan apa saja amal yang disukai, asal itu amal kebaikan, amal soleh, Pak insya Allah menjadi jalan untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kuantitas ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ya dengan diniati secara ikhlas kepada Allah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa bisa memastikan pribadi kita menjadi lebih baik setelah puasa nanti. Karena kebanyakan orang ini menjalani puasa lewat saja Bapak ya. Setelah puasa ya sudah balik lagi deh sama kebiasaan-kebiasaan buruk seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana Bapak melihat ini? Mengenai kuantitas orang yang beramal di bulan Ramadan, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya didasari dengan ilmu. Sebab ilmu ya itu akan menjadikan amal-amal kita yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan itu akan menjadi amal kita akan semakin berkualitas. Sebenarnya kualitaslah yang terpenting bagi kita ketika kita melakukan suatu amal-amal soleh. Seperti itu ya Pak ya. Luar biasa. Sahabat religi. Demikian kajian Ramadan pada podcast hari ini tentang 2 kebahagiaan orang yang sedang berpuasa. Terima kasih sekali Pak Sodik atas waktu yang sama-sama telah Bapak luangkan untuk program kami. Semoga bermanfaat untuk sahabat religi sekalian. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.